Jujur sebagai orang tua yang sering banget melakukan aktivitas outdoor atau pendakian, gue pengen banget kenalin anak gue sendiri naik gunung atau hobi gue yang sekarang gitu ya. Cuman selalu ada aja ketakutan yang muncul ketika gue pengen ngajakin anak gue pergi naik gunung. Salah satunya hal-hal yang tidak pasti, kondisi cuaca dan segala macem kayak gitu. Dan alhamdulillah kekhawatiran gue ini sendiri tuh bisa berhasil menjaga gue untuk tidak serta-merta langsung ngajakin anak gue tanpa gue tahu seberapa berbahayanya ya aktivitas outdoor atau dunia pendakian atau gunung-gunung yang ada di Indonesia. Ya karena di tanggal 12 April 2026 ada kabar yang kurang enak terdengar di dunia pendakian, di mana ada orang tua yang membawa anak yang masih 1,5 tahun gitu ya naik gunung Unggaran, terus kemudian terkena gejala hipotermia. Alhamdulillah kabarnya anaknya berhasil diselamatkan sama Basarnas, tapi ini bisa jadi pelajaran yang paling berharga buat kita semua yang udah pengen banget ngajakin keturunan kita buat naik gunung untuk lebih berhati-hati lagi. Tapi kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kayak ini gimana detailnya ya. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Kabar terkait adanya balita yang kena gejala hipotermia gara-gara diajakin orang tuanya naik gunung itu udah banyak banget diberitakan di berbagai macam media. Salah satunya sama detik.com ya, di Antara News pun kita bisa ngeliat videonya kayak gimana, dan di Instagram ini di-share sama salah satu akun yang biasanya nginformasiin soal dunia pendakian, yaitu Pendaki Lawas. Lu bisa lihat video bagaimana tim Basarnas berhasil menyelamatkan bayi beserta kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya naik gunung, bayi berusia 1,5 tahun terkena hipotermia. Udah terkena bahkan ya, bukan gejala lagi. Ya Allah, kasian banget. Syam ya, anak gua itu udah pengen 3 tahun, tapi gua sampai sekarang masih belum berani buat ngajakin dia naik ke gunung. Bahkan yang tingginya udah lebih dari 2000 mdpl. Setahu gua Gunung Unggaran tuh kan 2000 mdpl gitu ya. Gua ngajakin ke bukit-bukit yang ada di Sentul aja gua mikir 2 kali, soalnya gua tahu kalau misalkan butuh alat gitu ya. Terus habis itu cuacanya pun harus bener-bener diprediksi biar sengaja nggak langsung kena hujan terus habis itu dia kena hipotermia. Anaknya mah seneng aja sebenarnya ya waktu kecil hujan-hujanan, tapi masanya kan dia mungkin masih belum tahu dampak dari ketika hujan-hujanan di gunung dan segala macam. Dan kita sebagai orang tua yang emang ngajakin harusnya tuh bisa bertanggung jawab dan juga lebih mengerti bagaimana kondisi gitu loh. Musiknya epic juga tapi. Cuman GG sih buat tim Basarnasnya ya. Karena kebetulan lagi ada event juga kalau nggak salah. Nanti kita bakal baca bareng-bareng berita detailnya gitu. Lagi ada event trail run gitu, dan untungnya tim Basarnas juga udah ngejaga di sana. Dan kebetulan ya waktu ada tanda-tanda hipotermia, tim Basarnas bisa bener-bener langsung nyampe gitu ke lokasi kejadian. Langsung dikasih aluminium foil. Ya ampun, sedih banget. Gimana ya Allah. Untung aja lo masih bisa diselamatin, rezeki sini. Sumpah. Tapi tau gak sih lo kalau misalkan fenomena pendaki-pendaki ngajakin anak-anaknya naik gunung tuh bukan fenomena-fenomena yang aneh gitu ya. Cuman untuk 1,5 tahun nih kayaknya masih baru gitu, atau mungkin masih banyak yang kaget juga gitu ada yang ngelakuin. Soalnya biasanya kalau misalkan ngajakin anak tuh di umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Dan itu pun emang harus bener-bener banyak pendampingnya gitu loh, gak cuma satu orang doang. Cuman untuk 1,5 tahun nih kayaknya masih jarang-jarang, dan untuk orang tua yang ingin ngelakuin itu kayaknya emang butuh pengalaman yang sangat amat banyak gitu. Tapi gue gak ngerti nih, soalnya kalau misalnya gue dari beberapa peraturan-peraturan Simaksi, emang aturannya itu kebanyakan ya kalau misalnya gunung, kalau misalkan pendaki yang masih di bawah 17 tahun harus didampingi sama orang tua, tidak terbatas berapa umurnya. Ya masalahnya gara-gara adanya berita ini, akhirnya KPAI buka suara untuk bikin aturan yang mendorong untuk membatasi usia pendaki ya untuk naik gunung. Jadi kemungkinan besar mungkin gara-gara ini ya, dulu pada nih yang demen banget ngajakin anak-anak ya yang masih di bawah 3 tahun buat naik gunung harus ya agak lebih struggle lagi, soalnya sekarang mungkin bakal digodok aturan dimana nggak semua pendaki itu boleh ngajakin anaknya yang masih balita untuk naik gunung. Dan menurut gue ini peraturan yang nggak salah-salah banget juga gitu loh. Sekali lagi ini well played banget sih buat tim Basarnas nih, respect selalu aja coy. Oke, sementara dari pendaki Lawas dikasih tahu lihat captionnya, seorang balita mengalami hipotermia saat melakukan pendakian bersama keluarganya di Gunung Unggaran.
Ungaran, Sabtu tanggal 11 April 2026. Korban berhasil diselamatkan setelah tim SAR gabungan melakukan penanganan cepat di lokasi. Berdasarkan keterangan resmi Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, peristiwa bermula ketika satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mendaki hingga mencapai puncak Bondolan. Gokil, berani banget. Namun saat berada di puncak, cuaca berubah menjadi hujan yang menyebabkan suhu tubuh balita menurun drastis. Nah, here's the thing. Cuaca di daerah pegunungan ya, khusus di puncak gunung itu emang bener-bener kagak nentu banget gitu. Meskipun kita udah coba untuk nyari tahu prediksinya di aplikasi BMKG, tapi kita bener-bener kagak tahu setiap jamnya gitu ya, apakah cuacanya bakal cerah atau kagak. Soalnya sefluktuatif itu ya cuaca di puncak gunung. Jadi kalau misalnya pada akhirnya udah pecerah ya, dan lu tahu itu cerahnya tuh udah pengen naik gunung, itu bener-bener berarti lu lagi hoki-hokinya itu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya waktu cerah di bawah tiba-tiba naik itu udah hujan ya berarti emang lagi kurang beruntung aja. Cuma masalah lu kalau misalnya pada akhir lu sering banget naik gunung, pasti bisa ngerti dah pola dari ini kapan bakalan hujan, ini kapan bakalan cerah gitu loh. Biasanya kalau misalkan sorenya hujan, paginya itu bisa cerah dan bagus banget gitu ya. Dan kalau misalkan dari pagi ke siangnya cerah gitu, biasanya sorenya itu bakalan hujan. Ya, banyak kondisi-kondisi yang pada akhirnya lu bakal bisa tahu gitu ya lewat pengalaman bagaimana cuaca di gunung. Tapi baik lagi ya, ini udah umum banget kalau misalkan cuaca di daerah pegunungan itu yang bener-bener kagak pasti. Kondisi korban menunjukkan gejala hipotermia akibat paparan cuaca dingin dan hujan di area puncak. Demikian keterangan dalam unggahan resmi SAR. Tim SAR yang berada di lokasi segera memberikan penanganan awal berupa penghangatan tubuh serta pelindungan dari cuaca. Setelah kondisi korban berangsur stabil, balita tersebut dievakuasi turun menuju base camp Perantunan untuk penanganan lanjutan. Oke, gue coba buat nyari tahu sedikit tentang elevasi gain base camp Perantunan. Kalau misalnya gue cek dari beberapa informasi lewat GPT gitu ya, Ungaran itu punya ketinggian 2050 mdpl, sementara base camp Perantunan kata itu dimulai dari 700 sampai 800 mdpl. Jadi elevation gain-nya atau ketinggian yang harus ditempuh sama pendaki kira-kira 1250 sampai 1350 meter atau 1,5 kilometer. Dibandingin sama Gunung Gede Via Putri gitu ya, itu nggak terlalu beda jauh, kira-kira antara 1400 sampai 1500 meter. Ya, jadi kalau misalnya memang pengen tahu seberapa tryhardnya ya orang tua beserta balita yang pada akhirnya kena gejala hipotermia itu, usahanya sebesar apa? Ya sebesar kayak lu naik gunung di Via Putri gitu. Jadi emang nggak yang kaleng-kaleng gitu. Kalau misalnya kita lihat dari bagaimana orang tuanya tryhard buat ngajakin anaknya naik gunung gitu. Tapi balik lagi, emang butuh persiapan yang sangat amat ekstra ketika lu ngajakin anak gitu buat kesana. Kalau bisa masih ya nunggu sampai umurnya cukup aja. Lagi pula kalau misalnya lu pernah baca buku-buku Montessori atau buku-buku tentang anak gitu, anak tuh bakalan tahu dan juga mulai menyimpan memori bersama orang tuanya ketika di umur 3 ya. 2, 3, 4 sampai 5 tahun. Ya, kira-kira 3 sampai 5 tahun tuh bakal diinget sampai tua. Jadi kalau misalnya masih kurang dari 2 tahun, kayaknya nggak yang terlalu perlu buat lu ajakin naik gunung. Kecuali emang pengen kesenangan lu doang atau emang pengen konten kayak gitu. Semoga bukan gara-gara itu ya. Korban dilaporkan berhasil dievakuasi dalam kondisi sadar dan kemungkinan diserahkan kembali kepada pihak keluarganya. Ya, unggahan viral ribuan warganet beri respon. Unggahan proses evakuasi yang dibagikan melalui media sosial resmi SAR menarik perhatian. Hingga Minggu tanggal 12 April itu postingannya udah mencatat sekitar 27,3 ribu tanda suka, lebih dari 9.600 komentar serta telah dibagikan lebih dari 1.000 kali. Ini postingan original kayak udah dihapus atau nggak ada gitu. So kalau misalnya gue cek di Basarnas atau kantor SAR Semarang udah nggak ada lagi ya. Tapi lu bisa ngeliat interaksi yang nggak terlalu beda jauh gitu ya ramenya di postingan pendaki Laos ini. Tingginya interaksi menunjukkan perhatian masyarakat terhadap keselamatan aktivitas pendakian, terutama yang melibatkan anak-anak. Sejumlah warganet memberikan apresiasi atas kesigapan tim SAR. Betul, ini keren banget anjir tim SAR-nya. Sementara lainnya mengingatkan pentingnya persiapan matang sebelum mendaki. Pihak SAR menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan kondisi cuaca, membawa perlengkapan yang memadai, serta mempertimbangkan resiko saat melakukan pendakian, khususnya jika membawa anak kecil. Betul. Ini gue setuju banget. Gue yang bawa bapak-bapak kayak Egy aja gitu. Meskipun kita cuman sekedar tektokan, tapi kita persiapannya itu lengkap kayak misalnya kita pengen ngecamp. Kita tektokan tetap bawa jas hujan ya, tetap bawa koyo, terus ya perlengkapan yang ngebuat kita tetap hangat kalau misalnya kena hipotermia dan segala macam. Apalagi bawa anak. Nah, gimana respon orang kita bisa lihat sendiri di kolom komentarnya.
Akun Instagram Keep Li Ruli bilang orang tuanya mentingin konten biar FYP nggak mikir efek negatifnya. Innalillahi, semoga nggak yang seperti itu ya. Lalu kok bisa ya pihak Basecamp memberi izin? Ya udah banyak anjir. Konten-konten yang seperti ini bawa anak-anak. Lo kalau misalnya cek ya lihat aja di TikTok, tinggal search aja ya pendaki anak-anak atau pendaki bayi, banyak anjir yang ngelakuin ini tuh ada. Ya baru aja gue kasih tahu mana nih. Ini cuma foto doang. Ya, ini misalkan ini kayaknya nggak yang umur 2 tahun kurang juga gitu. Jadi sebenarnya fenomena pendaki-pendaki gunung bawa anak tuh udah bukan hal yang aneh gitu, udah banyak banget yang ngelakuin. Cuman emang nggak banyak gitu yang sering kita lihat langsung. Sekali kita lihat langsung ya biasanya langsung tuh kayak oh ya lucu banget anaknya, berani banget gitu. Padahal mah ya butuh kesiapan yang sangat ekstra itu biar anaknya seenggaknya mau buat naik gunung gitu loh. Anak gue sendiri aja harus gue pertimbangkan berkali-kali ya, gue harus ngeliat dulu apakah dia mau atau kagak gitu. Gue coba buat ajak latihan naik tangga berkali-kali, kalau misalnya dia emang masih capek gue kayaknya kayak ntar dulu dah. Tapi kalau misalnya masih belum bisa jalan sekalipun, nah kayaknya masih yang gak terlalu recommended dah. Karena kalau misalnya ngincer kenangannya ya di umur 2 tahun tuh masih belum bisa nyantol gitu loh anak. Kecuali kalau misalnya udah umur 3, 4, 5 tahun gitu. Tapi balik lagi, kayaknya emang lebih berkesan kalau misalnya anak lo tuh udah gede dikit dulu baru diajakin buat mendaki. Rendra bilang, demi apa? Demi pengakuan, upload sosmed dan komenan. Wow keren anaknya umur segitu udah naik gunung padahal anaknya sendiri belum tahu apa-apa. Nah itu dia. Bonita Boni bilang pentingnya berakal sebelum beranak. Kuisesa bilang ingin berkata kasar, netizen tolong wakilkan. Dewi bilang mendaki itu bukan sekedar hobi tapi tanggung jawab. Gunung bukan tempat uji keberanian apalagi tempat mencari validasi. Ini benar banget ya. Di era sosmed yang orang-orang tuh sekarang kalau misalnya gunung pasti didokumentasi, dikontenin ya. Ironis banget. Soalnya kalau misalnya secara aturan kan drone yang harus bayar 2 juta gitu. Tapi sebenarnya dampak yang paling destruktifnya itu justru HP aja. Karena HP yang pada akhirnya ngebuat orang-orang pengen naik gunung lebih banyak dibandingin kita nerbangin drone gitu. Ya kalau misalnya emang pengen fair sebenarnya secara aturan jangan cuma drone doang yang pengen diduitin gitu ya. Scan aja gunungnya tutup. Enggak, scan aja HP-nya bayar tuh. Biar orang tuh nggak pada bawa HP tersebut bener-bener fokus terhadap alam kan. Cuman ya balik lagi, kita nggak tahu bagaimana pemangku kebijakan buat aturan. Ya mungkin lo bakal benci sama gue gara-gara gue ngomong kayak gini, tapi ya mau gimana, gue ngasih tahu nih secara POV dan menurut gue ini fakta yang benar gitu loh. Kalau misalkan gak cuma drone doang emang destruktif, tapi bahkan HP juga gitu loh. Balita bukan pendaki, mereka belum mampu mengatur suhu tubuh, belum bisa bicara saat bahaya datang. Dan sepenuhnya bergantung pada keputusan orang tuanya. Ini bener banget. Apalagi bayi yang masih umur 2 tahun kurang gitu ya, cuma bisa nangis, gak bisa ngasih tahu ayah dingin gitu. Ini bahaya banget coy. Ketika orang dewasa kedinginan saja bisa hipotermia, apalagi anak sekecil itu. Satu perubahan cuaca di gunung bisa terjadi dalam hitungan menit. Dan konsekuensi bukan konten, tapi nyawa. Jangan jadikan anak sebagai pembuktian bahwa kita kuat atau hebat, karena sejatinya orang tua yang bijak bukan yang membawa anak ke tempat ekstrim, tapi yang tahu batas keselamatan mereka. Gunung akan tetap ada, tapi masa depan anak tidak bisa diulang. Lebih baik menunda pendakian daripada menyesal seumur hidup. Ini komentar yang bagus banget dari Kak Dewi. Nah, sekedar informasi kalau misalkan tim Basarnas ini cepet ya, tim SAR itu cepat banget buat nyampenya ini karena basically ada acara juga gitu di Gunung Ungaran kalau nggak salah. Nah ini lo bisa lihat beritanya dari CNN dengan judul bayi 1,5 tahun hipotermia ya. Tim SAR gabungan dari Basarnas yang sedang bersiaga khusus dalam acara Semarang Mountain Race langsung bergerak cepat menuju lokasi keluarga tersebut di kawasan Puncak Bondolan. Jadi bener-bener masih rezeki banget itu orang tua bisa nyelamatin anaknya sendiri. Balik lagi ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya para pendaki untuk nggak asal-asalan bawa orang yang masih belum siap untuk naik gunung, terutama anak-anak. Dan ini nggak cuman untuk anak-anak aja, tapi bahkan untuk teman-teman lu yang masih belum siap buat naik gunung. Sebisa mungkin ya kalau misalnya lu bawa temen nih emang pengen ya tapi persiapan masih kurang, suruh paksa dulu buat dia nyiapin fisik, nyiapin mental gitu loh. Biar enggak yang waktu di gunung tuh kaget, terus habis itu malah jadi benci sama gunung. Padahal kan itu salah satu kenikmatan yang kita sekarang sedang rasakan, ya nggak sih? Jadi intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya fenomena ini ya. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Bye-bye.